يا عظيم أنت العظيم. Ada cerita diceritakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ada sahabat kencing dengan berdiri. Katanya ikut Nabi, kencing dengan berdiri ikut Nabi. Maka Sayyidah Aisyah marah-marah. Bohong nih, Nabi nggak pernah kencing berdiri, nggak ada. Sementara banyak riwayat yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di antaranya bahwa Nabi dengan para sahabat dalam satu safar, kemudian beliau sampai ke satu tempat, beliau pengen qadha hajat, maksudnya kencing, maka beliau kencing dengan berdiri. Maka para ulama mengatakan Sayyidah Aisyah tadi meniadakan hal tersebut mengikut memori beliau. Di memori saya itu nggak ada. Ternyata di memorinya sebagian sahabat laki-laki yang ikut safar dengan Nabi, beliau beberapa kali kencing dengan berdiri. Lah alasannya kencing dengan berdiri itu beliau apa? Banyak pendapat. Di antara pendapatnya termasuk untuk nyontoi umat bahwa kencing dengan berdiri itu bukan bagian dari yang makruh apalagi yang haram. Ada yang mengatakan waktu itu Rasulullah SAW daerah bagian bawah lututnya beliau, belakang lutut beliau itu ada kurang nyaman, maka kalau beliau menekuk untuk duduk waktu itu enggak nyaman atau sakit, maka beliau karena darurat kencing dengan berdiri. Maka darurat itu membolehkan perkara yang aslinya tidak baik. Untuk nyontoi kalau darurat kencing berdiri juga enggak dosa. Wallahu alam, yang jelas sebagaimana pelajaran kita dalam akidah para anbiya, apalagi Sayyidul Anbiya, yang haram tidak pernah mereka sentuh, bahkan yang makruh pun tidak pernah mereka sentuh. Maka sebagian ulama di hadapan murid-muridnya berjalan sambil makan dan sambil minum. Maka muridnya negur, kan kurang pantas Pak. Kurang pantas kan menurut kamu. Itu para sahabat yang lebih tahu mengenai agama. Biar orang tahu mungkin makan minum sambil berjalan tuh enggak paling bagus. Tetapi para sahabat di zaman Nabi, di depan Nabi, makan minum sambil berjalan oleh Nabi lo enggak dimarahi. Lo kamu marah-marah itu gimana? Nah, hadis sahih riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'kulu wa nashrabu wa nahnu namsi. Hadis sahih, muttafaq alaih. Dulu kami para sahabat makan dan minum sambil kami berjalan. Memang kesimpulannya itu ilmu itu penting lah kan ya. Ilmu itu penting. Karena ilmu itu kan namanya pengetahuan. Tanpa ilmu itu maksudnya nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu kan ya namanya nggak tahu ya mesti akan bingung wong nggak tahu. Nah. Seperti ada keluarga wali murid menjenguk ponakannya di sini selepas mondok beberapa bulan di sini. Begitu nemui keluarganya tadi, maka santri putri tadi pakai cadar. Maka keluarganya tadi bilang, loh kamu di rumah nggak pakai cadar, menemui keluarga sendiri kok pakai cadar, nih pondok kamu ini ngajarin sesat ini ya. Saya ini kan paman kamu, paman kan mahram. Maka santri putri tadi ternyata ngaji beberapa bulan tuh nggak ngantuan, ya. Nggak seperti yang sebagian yang hadir di sini. Ya. Itu di Quran kan ada paman itu adalah mahram.
Maka santri bilang, antum itu paman bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, antum itu suaminya bibi. Lah, yang kerabat saya kan bibi, antum ini orang yang tidak mahram dengan saya, nikah dengan bibi saya. Itu namanya paman bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab bukan paman, itu namanya zauju al-kholah, suaminya bibi. Kalau bahasa Indonesia diarabkan, Arab di Indonesia kan kadang-kadang bisa berbeda, artinya itu bisa berbeda.